nusa dan bangsa, membangun persatuan dan kesatuan di darat, di laut, di udara. Prajurit TNI, patriot Nusantara, bersama rakyat bangun negeri tercinta, negara Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Saat ini spesial sekali Irsan Saputra menemani Anda semuanya di hari Rabu 15 September 2021. Dan kali ini saya tidak sendiri. Saya tidak sendiri karena hari ini spesial di jam 4 sore. Di jam 4 sore kita akan ngobrol langsung bersama dengan seperti biasa. Ada tamu-tamu spesial kita yang akan menemani saya untuk sekedar mengobrol di siaran TNI Polri. Saya coba mengaktifkan mikrofon dari salah satu narasumber saya. Iya. Halo, selamat sore, Pak. Selamat sore. Selamat sore. Iya. Dengar ya, dari suaranya tuh sudah berwibawa sekali. Bersama dengan Bapak Letkol CPM David Madison SIP. Selamat sore, Pak. Sehat-sehat ya. Selamat sore Mas. Selamat sore pendengar setia Pro 1 sekalian. Iya. Kali ini datang bersama dengan tim dari Denpom saya sebutnya, Denpom. Dari Pomdam. Beliau ditemani, harusnya sebenarnya bukan beliau yang datang pada hari ini, tapi beliau menyempatkan diri, itu sangat luar biasa. Dan tadi dapat info beliau ini adalah hari pertama bertugas sebagai seorang Wadanpom 14 Hasanuddin, benar Pak ya? Ya, benar Waduh. sekali Mas. Ini masih dalam hitungan jam. Masih dalam hitungan jam. Belum 24 jam menjadi seorang Wadanpomdam 14 Hasanuddin. Pak, ini kan kita akan mengobrol tentang Pomdam. Nah, boleh dijelasin sendiri sebenarnya Pak, Pomdam itu tugas pokoknya seperti apa sih Pak? Karena hari ini kan kita akan membahas tentang di samping dari tugas pokok Pomdam 14 Hasanuddin melaksanakan pendisiplinan protokol kesehatan dan kegiatan vaksinasi dalam rangka mendukung tugas Kodam 14 Hasanuddin di masa pandemi COVID-19. Tugas pokok dari Pomdam sendiri, apa sih Pak? Mungkin masyarakat ingin tahu. Iya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada RRI Makassar, di mana pada kesempatan yang sore ini kami selaku prajurit Polisi Militer Angkatan Darat yang bertugas di Pomdam 14 Hasanuddin diberikan sebuah kepercayaan dan memberikan informasi terkait dengan tugas dan fungsi kami selaku prajurit Polisi Militer Angkatan Darat yang bertugas di wilayah Kodam 14 Hasanuddin. Para pendengar sekalian, adapun tugas pokok dari Polisi Militer Angkatan Darat yang bertugas di wilayah Kodam 14 Hasanuddin ini merupakan salah satu bagian pelaksana yang berkedudukan langsung di bawah Kodam 14 Hasanuddin, di mana peran-peran tugas tersebut adalah penyelenggara bantuan administrasi kepada satuan-satuan yang berada di jajaran Kodam 14 Hasanuddin, di mana penyelenggara tugas bantuan administrasi tersebut hanya menyangkut pada penyelenggaraan fungsi-fungsi polisi militer saja, karena polisi militer ini memiliki fungsi yang memang sudah terpaut dalam tugas pokok tadi, yaitu menyelenggarakan penegakan hukum, disiplin, dan tata tertib di lingkungan maupun bagi kepentingan TNI Angkatan Darat dalam rangka mendukung tugas pokok TNI AD Angkatan Darat, khususnya di wilayah Kodam 14 Hasanuddin, untuk menegakkan kedaulatan negara maupun keutuhan wilayah darat negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebih kurangnya seperti itu Mas, kira-kira tugas pokok Pomdam 14 Hasanuddin ini. Iya, sudah cukup dijelaskan di awal pemirsa, pendengar yang sekarang lagi menyimak obrolan kita pada sore hari ini. Tugas dari POM sendiri adalah salah satunya menjaga tata tertib khususnya untuk TNI Angkatan Darat. Nah Pak, ini kan sebenarnya TNI sendiri kan sudah menjadi tugas pokoknya adalah garis akhir pertahanan dari Republik Indonesia. Ternyata butuh ditertibkan juga nih.
Nah itu sebenarnya kenapa sih harus ditertibkan juga? Padahal TNI sendiri kan adalah bisa dibilang aparat juga yang sudah disiplin, tanda kutipnya sudah disiplin. Ternyata masih butuh ada yang mendisiplinkan. Iya, iya, iya. Ya, tentara juga manusia, Iya. punya akal dan punya nafsu, Mas. Betul. Itu tidak terlepas untuk pencapaian tugas pokok yang maksimal agar tugas yang dipercayakan kepada para prajurit itu bisa dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan dan terhindar dari semua bentuk macam tindak pidana maupun pelanggaran-pelanggaran yang sudah digariskan. Iya. Sehingga perlu suatu badan, suatu satuan yang bertugas khusus untuk menjaga disiplin itu maupun untuk menjaga tata tertib itu. Kalau tidak kan tugas pokoknya nanti nggak tercapai. Karena banyak tentara yang melanggar, banyak tentara yang melakukan tindak pidana. Nah, itu salah satu para pendiri-pendiri bangsa ini membentuk satuan yang bertugas untuk menegakkan hukum disiplin dan tata tertib tadi bagi kepentingan. Sebenarnya ini kan masyarakat taunya, kalau saya pribadi biasanya mungkin karena saya anak kolong juga Pak, jadi saya tahu nih ada ke TNI itu ada cabang-cabangnya juga. Jadi memang ada yang kayak ada Pomdam, ada kesehatan dan sebagainya. Cuman masyarakat mungkin taunya TNI semuanya. TNI pokoknya baju loreng itu taunya TNI. Apalagi yang warna hijau taunya tentara aja. Nah Pak, bagaimana sih sebenarnya proses untuk bisa mendisiplinkan seorang TNI Angkatan Darat Pak? Ya, sebenarnya tugas secara khusus untuk mendisiplin itu bukan hanya menjadi tugasnya polisi militer saja, karena di situ ada seorang komandannya, di situ juga ada seorang atasannya yang juga memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama untuk mendisiplinkan anggota yang berada di bawah kewenangannya. Nah, tetapi tugas Pomat ini atau Polisi Militer Angkatan Darat ini berlaku hanya di luar kesatuan atau di luar kesatriannya. Ketika dia berada di jalan, ketika dia berada di luar markasnya. Nah, inilah tugas kita yang membantu para komandan satuan tadi agar komandan satuan ini juga bisa melihat bahwa atau merasakan bahwa kalau anggota saya di luar membuat sebuah pelanggaran, membuat sebuah tindakan pidana, ada polisi militer yang membantu untuk tetap terjaganya disiplin maupun tata tertib anggota saya yang berada di luar markas. Demikian kira-kira Mas. Nah, aduh sangat jelas sekali. Saya mengundang kepada pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh langsung lewat line telepon kita di nomor 0821 3333 9440. Sekali lagi buat seluruh pendengar Pro 1 RRI Makassar boleh langsung bergabung lewat line telepon untuk memberikan pertanyaan. Line WhatsApp-nya kita di nomor 0811 4100 222. Sekali lagi nomor WhatsApp-nya kita di 0811 4100 222. Ada telepon yang masuk, boleh sekali lagi? Iya, saya coba angkat dulu. Halo. Iya. Halo. Halo. Iya, halo. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Niko Beni di Makassar. Mohon maaf, dengan Bapak Niko? Iya, benar. Ya, Bapak Niko di Makassar. Silakan pertanyaannya untuk Bapak Letkol CPM David Madison. Selamat sore Pak Letkol. Selamat sore Pak Niko. Salam bahagia, salam sehat ya. Saya senang hati berjumpa dengan Pak Letkol di udara ini. Terima Dengan kasih. senang hati. Sama-sama. Selamat datang di Kota Dayung Pak Letkol. Ya. Baru beberapa jam ini ya. Betul Bapak. Memang begitu aturan kalau TNI itu tidak ada istilah hari ini juga diperintahkan, hari ini juga jalan ya. Tidak ada Itulah kata menolak. disiplinnya. Tidak boleh menolak gitu. Iya. Betul sekali. Iya, silakan pertanyaannya Pak Yang Niko. saya khawatir kalau ibu sementara melahirkan juga diperintahkan jalan. Iya, ada pertanyaan ingin diberikan kepada Ya. Pak Letkol, silakan. Yang pertama sebenarnya itu kita ingin ngobrol saja. Saya kebetulan di kendaraan, saya dengar menarik ini. Ya. Ya, memang bicara soal disiplin ini memang
gampang-gampang susah ini Pak Letkol. Betul. Saya setuju dengan pernyataan Pak Letkol tadi bahwa tentara juga manusia. Iya. Nah, jadi kadang-kadang juga ya intimidasi tanda petik Pak Letkol. ya. Tanda petik bahwa itu oknum ya. Itu saya secara pribadi ingin mengatakan bahwa itu tidak mewakili. Iya, betul. Tidak mewakili. Kadang-kadang orang menjustifikasi bahwa seorang yang berbuat yang lain juga kena. Itu sebetulnya repot juga itu. Betul. Mereka hanya melihat saja. Tapi kalau saya ingin katakan bahwa semua orang itu kan punya karakter tipe yang berbeda-beda. Jadi ketika dia melakukan sesuatu, itu tidak boleh kita menjustifikasi. Itu dulu yang saya ingin katakan. Iya. Sehingga kadang-kadang masyarakat atau ke sekelompok atau ke oknum masyarakat menilainya seperti itu. Ini TNI begini-begini. Saya bilang tunggu dulu. TNI itu juga manusia. Seperti setuju saya tadi Pak Eko. Iya. Karena semua manusia kan punya karakter juga tidak sama. Iya. Ada yang mungkin masuk ke situ memang latar belakangnya memang ya kadang-kadang ya kita mohon maaf Pak Leto, kadang-kadang memang latar belakangnya memang kadang orang tuanya bilang masuk ke tentara dan nakal kok. Kira-kira begitu. Begitu Pak ya. Biar nggak nakal gitu. Biar nggak nakal maksudnya. Biar nggak nakal. Artinya kesimpulannya bahwa pelarian dikasih lari. Bukan selariang nih. Tapi justru masuk di TNI ternyata masih harus didisiplinkan dengan keras juga ternyata Pak. Ya artinya tetap disiplin. Kan saya ingin katakan bahwa memang itu oknum, kemudian memang kita tidak menapiki itu bahwa di lapangan memang ada seperti itu. Iya. Tapi kadang-kadang mereka kucing-kucingan. Iya. Oke Pak. Kadang-kadang mereka kucing-kucingan. Iya. Sehingga kita butuh itu, tapi artinya saya ingin katakan bahwa disiplin penting, Iya. tapi edukasi juga menjadi penting. Iya. Ya. Edukasi juga menjadi penting. Setuju saya Pak Letkol bahwa mereka juga kan manusia. Iya. Kadang-kadang saya ngeri Pak dengan disiplin militer itu saya ngeri. Saya mantan mengikuti pendidikan resimen mahasiswa. Oh ya. Pernah dan di dasar-dasar kedisiplin itu saya punya. Oh iya. Sehingga membawa saya ke manapun itu saya disiplin. Oh, iya. Tapi pilihan untuk masuk ke tentara waktu itu saya memutuskan untuk tidak. Untuk tidak masuk. Ya itu. Iya, Pak. Tidak itu tadi Pak Letkol karena disiplinnya itu. Oke. Iya. Disiplinnya itu. Sehingga saya itu tadi saya bilang kalau begini modelnya kita ini masuk tentara bahaya ini. Oke Pak, Begitu siap. Kira-kira. Oke Pak Niko, dengan saya tangkap keluarga. informasinya. Terima kasih banyak Pak Ya, Niko. terima kasih Pak Letkol. Salam Sama-sama. kenal, Pak Letkol. Sehat-sehat selalu. Iya, Pak sehat Niko. selalu. Selamat sore. Mohon maaf, salam sehat buat kita semua. Iya, terima kasih Pak Niko di Makassar. Seorang masyarakat yang setuju dengan statement dari Pak Letkol CPM David Madison. Beliau setuju memang kalau ya namanya TNI juga manusia biasa. Jadi salah itu wajar, cuman katanya tolong masyarakat tolong jangan menjustifikasi. Iya. Iya, ada line telepon kembali silakan. Kita coba angkat. Halo, assalamualaikum. Selamat sore. Ya, sore. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Saya Kiki di Makassar. Oke, Kiki di Makassar. Oke, Kiki silakan pertanyaannya Kiki. Teman saya pernah ribut dengan tentara yang kebetulan berpas-pasan di jalan. Oh iya. Kalau tindakannya kurang baik, bagaimana cara melaporkannya? Oh iya begitu. Iya, itu saja Kiki? Iya, Pak. Oke, terima kasih banyak Kiki. Iya. Pak, ini dari suara masyarakat kembali. Kalau misalnya dia punya pengalaman seorang temannya ada sedikit masalah lah dengan ini kayaknya tadi TNI. Nah, kalau misalnya bermasalah dengan TNI itu bagaimana, Pak? Masyarakat apa yang harus dilakukan oleh masyarakat, di mana melaporkannya, terus bagaimana metode-metode dan juga cara-caranya? Ya. Terima kasih Mbak Kiki atas pertanyaannya. Ini memang cukup banyak pengaduan dari masyarakat umum atau siapa saja untuk bisa datang ke satuan-satuan atau ke kantor-kantor polisi militer yang ada di wilayah Indonesia. Iya. Khususnya kalau untuk di wilayah Kodam 14 Hasanuddin ini, satu ada di Pomdam, kemudian ada di Denpom 14.4 itu di Makassar, Jalan Jenderal Sudirman. Jalan Jenderal Sudirman. Ya, atau kalau enggak di Jalan Mongonsidi, itu alamatnya Pomdam. Kalau di Jalan Jenderal Sudirman itu Denpom
144 Makassar yang wilayah tugasnya mencakup seluruh kota Makassar. Iya. Itu kalau Nah, untuk jadi di Kota Makassar. Ya, Itu harus datang langsung Pak atau ada hotline telepon atau mungkin WhatsApp yang bisa langsung melaporkan jika ada indikasi kepada masyarakat? iya. Jadi sampai saat ini sementara lebih bagus langsung datang Langsung saja. datang, Dan iya. saya pastikan dan saya yakinkan akan diterima dengan baik. Iya, akan diterima dengan baik. Nah, itu masyarakat pendengar Pro 1 itu perlu dicatat walaupun mungkin tampang-tampangnya agak menyeramkan, tapi ternyata sudah tadi langsung diyakinkan datang dan pasti akan terlayani. Ya. Iya, Pak, bagaimana dengan prosesnya sendiri? Apakah harus ada barang bukti atau tinggal melapor saja? Atau harus ada hasil visum terlebih dahulu kalau misalnya dapat perlakuan kekerasan dan sebagainya? Ya. Jadi kalau kita mengetahui adanya sebuah tindak pidana atau sebuah kesalahan yang baik kita sebagai korban Iya. atau kita juga hanya mengetahui atau rekan keluarga dan segala macam. Iya. Kalau kita tahu cukup kita datang melaporkan. Mm-mm. Lengkap dengan ini Pak ada saksinya, ini Pak ada barang Oh, buktinya. Itu oke. akan mempercepat proses penindakan kita. Oh iya. Ini Pak mungkin gambaran pelakunya atau mungkin ini barang ciri-ciri orangnya atau mungkin dia berdinasnya di mana. Nah, itu akan lebih bagus dan Oke. lebih cepat proses kita dalam menanganinya. Tapi perlu saya garis bawahi di sini, semua masyarakat kita terima dan dia punya hak untuk mendapatkan sebuah keadilan. Nah, itu yang kita pegang, bahwa masyarakat datang kepada kita adalah masyarakat yang punya permasalahan. Kewajiban kita adalah untuk menyelesaikan permasalahan itu. Iya. Sehingga jangan ragu, jangan takut kalau memang ada masyarakat yang memiliki permasalahan dengan anggota TNI khususnya Angkatan Darat, silakan untuk melapor agar tentara lebih baik Iya. dan bisa diterima di masyarakat dengan terbuka. Iya. Line telepon kembali berdering, silakan. Iya. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Iksan di Makassar. Ihsan di Makassar. Ya. Iya, silakan pertanyaannya Ihsan. Apakah POM juga bisa melakukan razia surat-surat kendaraan di jalan? Mm-mm. Saya pernah melihat hal ini. Oh iya. Mm-mm. Oke, itu saja? Ya, sekian terima kasih. Iya, terima kasih Ihsan. Iya. Pak, apakah bisa nih POM untuk melakukan razia surat-surat kendaraan di jalan? Katanya Ya. dia punya pengalaman pernah lihat nih yang kayak gini nih. Tapi bukan Mungkin- pernah yang diperiksa kan gitu. Mungkin perlu diluruskan. Ya, Mas Iksan, memang salah satu fungsinya polisi militer Angkatan Darat itu melakukan pemeriksaan administrasi kendaraan. Iya, cuman kebetulan mungkin pas dapat sama POM-nya, jadi mungkin dia agak khawatir. Padahal sebenarnya tidak seperti